wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Agustina, NIM saya 09011082529012. Saya dari kelas MI 1A. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Algoritma Pemrograman. Gak usah berlama-lama lagi, mari kita ke materinya. Check it out. Algoritma dan pemrograman. Konsep algoritma. Di sini kalian tahu nggak sih apa itu algoritma? Oke, gini. Ada satu contoh contoh dari teh aja nih, pembuatan teh. Di sini kalian bisa bayangin kalian buat secangkir teh. Teh, pasti setiap pembuatan teh itu ada langkah-langkahnya. Nah, contohnya nih, yang pertama ada rebus air. Terus masukkan teh celup ke dalam cangkir. Tuang air panas ke dalam cangkir. Tambah gula kalau kalian suka aja. Aduk hingga rata. Urutan langkah-langkah ini yang disebut algoritma. Kenapa disebut algoritma? Jadi gini, secara sederhana, algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang terstruktur dan terbatas untuk menyelesaikan suatu masalah. Di sini kita langsung ke ciri-ciri algoritma. Yang pertama itu ada terstruktur. Terstruktur itu langkah-langkahnya harus jelas, logis, dan berurutan. Tidak boleh ada langkah yang ambigu. Yang kedua ada terbatas atau finite. Di sini harus berhenti setelah sejumlah langkah, tidak boleh berjalan terus-menerus tanpa akhir. Yang ketiga itu ada memiliki masukan atau input. Algoritma dapat menerima data sebagai masukan. Contoh nih, misalnya bahan-bahan untuk memasak, angka untuk dihitung, atau teks untuk diurutkan. Itu contoh dari input. Untuk outputnya itu ada setelah proses selesai, algoritma harus menghasilkan suatu hasil atau solusi. Contohnya masakan yang sudah jadi, hasil perhitungan, atau daftar yang sudah terurut. Yang kelima itu ada efek dan efisien. Algoritma harus menghasilkan solusi yang benar dan dapat diselesaikan dalam waktu yang masuk akal dan dengan sumber daya yang minimal. Lanjut, ada 3 cara menyajikan algoritma. Yang pertama ada narasi atau deskripsi bahasa natural. Narasi menjelaskan langkah-langkah algoritma menggunakan bahasa sehari-hari. Cara ini mudah dipahami, tetapi bisa menjadi ambigu. Yang kedua ini ada psikot. Psikot ini menuliskan algoritma dengan bahasa yang lebih terstruktur, mirip bahasa pemrograman, tetapi tidak terikat pada aturan sintaksis tertentu. Ini adalah cara paling umum yang digunakan programmer untuk merancang algoritma. Yang ketiga ada flowchart. Flowchart ini atau diagram alir itu menggambarkan langkah-langkah algoritma menggunakan simbol-simbol grafis. Cara ini sangat efektif untuk visualisasi alur kerja. Jenis-jenis algoritma. Kenapa sih perlu jenis algoritma? Algoritma adalah urutan langkah logis yang disusun untuk menyelesaikan masalah. Algoritma itu harus memiliki input, proses, dan output. Jelas, terbatas, efektif, dan efisien. Satu masalah bisa diselesaikan dengan berbagai jenis algoritma, tergantung pendekatan yang digunakan. Yang kedua, ada tingkat algoritma. Jenis-jenis algoritma dapat dikelompokkan 3 tingkat. Yang pertama ada tingkat dasar atau pemula. Yang kedua ada tingkat menengah atau lanjutan. Yang ketiga ada tingkat tinggi atau spesialisasi.
Contoh algoritma tingkat dasar itu contohnya yaitu sekuensial, percabangan, perulangan, rekursif, searching, sorting. Contoh algoritma tingkat menengah ada divide and conquer, greedy, dynamic programming, backtracking, dan brute force. Untuk contoh algoritma tingkat tinggi itu ada heuristik, meta-heuristik, dan paralel. Tahapan merancang algoritma. Secara umum, ada 6 tahapan merancang algoritma. Yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, menganalisis masalah. Yang ketiga, menyusun algoritma. Yang keempat, mengimplementasikan algoritma. Yang kelima, menguji dan mengevaluasi algoritma. Dan yang keenam, mendokumentasikan algoritma. Tahapan di atas itu bisa berulang untuk menghasilkan algoritma yang efektif dan efisien. Ada beberapa struktur dasar pemrograman yang bisa diterapkan di dalam algoritma pemrograman. Yang pertama ada pemrograman atau programming, adalah proses menulis instruksi agar komputer dapat melakukan tugas tertentu. Yang kedua ada instruksi program mengikuti alur logika tertentu. Yang ketiga ada beberapa paradigma pemrograman. Yang keempat ada machine language. Yang kelima ada assembly language. Yang keenam ada bahasa tingkat tinggi. Yang ketujuh imperatif. 8 deklaratif dan 9 modern. Di sini bisa dilihat ada evolusi imperatif programming dan beberapa yang disebutkan dengan tahun-tahunnya juga. Ada juga procedural programming dan struktur programmingnya. Terlihat jelas bahwa di sini pemrograman itu sudah lama berdiri atau ditemukan. Di sini juga bisa disimpulkan bahwa algoritma pemrograman itu sangatlah penting. Baiklah, kita masuk ke materi terakhir. Di sini ada alur kontrol C++ atau C++. Alur kontrol secara default kode program ini dieksekusi secara berurutan dari baris pertama hingga akhir. Dalam banyak kasus, perlu mengubah alur eksekusi supaya program bisa mengambil keputusan, melakukan perulangan, atau melompat ke bagian kode tertentu. Oleh karena itu, perlu peran alur kontrol atau control flow dalam pemrograman ini. Alur kontrol memungkinkan kita untuk mengendalikan urutan eksekusi instruksi, membuat program menjadi lebih dinamis dan fungsional. Jenis alur kontrol C++, yaitu ada banyak. Di sini ada sekuensial ke eksekusi berurutan. Setiap perintah dieksekusi berurutan dari atas ke bawah. Tidak ada percabangan atau perulangan. Selection percabangan, struktur percabangan digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Iteration perulangan digunakan untuk mengulang blok kode beberapa kali. Jump lompatan atau break continue return untuk melewati perulangan atau keluar dari blok perulangan. Baiklah, mungkin segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga materi ini bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.